ditakar oleh syariat. Nah, kemudian dipertanyakan lagi nih bantahannya Farrozi. Fa in qila hab annahu sahha hadza ta'wil walakin mal hikmah fi hadza tartib. Kalau memang ini benar apa yang dikatakan, apa hikmah dari tartib? Qulna fihi wujuhun. Jadi apa tartib? Di sini tartibnya tartib yang berhak diberi ya. Kenapa kalau memang dia itu takwilnya ini benar, kenapa harus ditertib? Qulna fihi wujuhun ahaduha annahu ta'ala qaddamal aula fal aula li anna al fakir idza kana qariban fa huwa aula bis sadaqah min ghairihi min haitsu annahu yakunu dzalika jami'an baina sillah was sadaqah. Jadi tartib yang diadakan oleh syariat itu karena Allah mengedepankan siapa yang lebih utama. Yang kedua, anna ma'rifatal mar'i bi syiddati hajati hadhil firaq taqwa wa tat'af. Kita kan kalau melihat kebutuhan orang kan kadang berbeda-beda tuh sudut pandangnya. Kadang kita ini nih lebih utama nih, tapi yang lain ini yang lebih utama gitu. Maka farad ta'ala dzikra hadhil firaq ala hadhil wajh li anna ilmahu bi syiddati hajati man yaqrubu ilaihi aqrab thumma bi hajatil aitam thumma bi hajatil masakin. Nah, karena kenapa diurutkan sama Allah? Karena manusia kalau melihat itu berbeda pandangan, ini lebih kuat, ini lebih butuh nih, ini lebih nggak butuh, padahal kebalik. Makanya Allah di situ istilahnya turun tangan lah untuk menentukan siapa yang lebih berhak. Yang ketiga, anna dza qurba miskinun walahu sifah zaidah tahussuhu li anna syiddatal hajah fihi. Nah, itu yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Anna dzal qurba, orang yang saudara dekat kita dan miskin itu dia punya sifat atau punya sifat zaidah takhusuhu li anna syiddatal hajah fihi tahumu wa tu'dhi qalbahu wa daf'u darar 'anil nafsi muqaddamun 'ala daf'i darar 'anil ghairi. Karena dzal qurba itu kan masih kerabat kita, jadi masuk terkategori nafs kita. Maka dikatakan wa daf'u darar 'anil nafsi muqaddamun 'ala daf'il darar 'anil ghairi. Falidzalika bada Allah Ta'ala bizil qurba tsumma bil yatama wa akhara al masakin li anna al umma al hasil bisababi ajzis sigar anit ta'am wasyarab. Nah, dari sini ini masih qaul pertama ya, masih ada qaul sani. Annal murad bi ita ilmal maruya annahu sallallahu alaihi wasallam inda dzikrihi lil ibil inna fiha haqqan wa huwa itraqu fahliya wa i'aratu dzululiya. Wahada ba'idun. Nah, kata ini enggak disetujui sama Faurozi ya. Dia mengatakan wahada ba'idun li annal haja ila itraqil fahli amrun la yahtassu bihi ibnu sabil wasail wal mukatab. Dan pendapat yang ketiga yang dimaksud almal anna ita almal ilaha ulai kana wajiban thumma innahu sara mansukhan biz zakat wa hadza aidun dhaif li annahu ta'ala jama'a fi hadhil ayat baina hadza ita wa baina zakat. Jadi yang dimaksud mal di sini ya mal wajib, tapi akhirnya dihapus dengan zakat, syariat zakat. Tapi ini dibantah juga dengan bahwasanya lah zakat aja disebut dengan ayat ini, gimana ini dimansuh kan gitu. Kedua-duanya disebut dalam satu ayat ini, gimana ayat ini saling memansuh kan nggak bisa. Nah, dari sini ada yang ditanyakan. Masih membahas ke amrusani ya ini. Jadi gimana? Yang kaulusani? Yang kaulusani itu ibil, dia itu khusus ke ibil. Ibil inna fiha haqqan wa idraka. Nah, makanya dibilang Faurazim bilang itraqul fahli amrun la yahtasu bihi ibnu sabil wasail wal mukatab, bahwasanya itraqul fahli itu tidak khusus untuk ibnu sabil dan sail dan mukatab. Oh iya. Ada lagi?
Oke, lanjut. Al-mas'alah as-salisa, masih ke al-amru asani fi tahaqquqi mahiyatil birri. Amma dzul qurba faminan nasi man hamala dzalika 'alal mazkur fi ayatin nafi wal ghanimah wal aksarun minal mufassirin ala dzawil qurba lil mu'tin wa huwa sahih li annahum bihi akhas wa nadhiruhu qawlu ta'ala wala ulul fadli minkum wasa'ah ayyutu ulul qurba. Jadi ya siapa yang dimaksud dengan dzul qurba di sini? Ada yang mengatakan yang dimaksud ulul qurba itu dibawa ke ayat ghanimah. Tapi yang mayoritas mufassir dan yang salah satunya yang diikuti sama Farul Razi itu adalah dzul qurba. Yang dimaksud dengan dzul qurba itu ala dzul qurba lil mutin. Apa yang mempunyai kerabat. Wa'lam di sini Farul Razi mulai mendefinisikan siapa itu dzul qurba. Wa'lam anna dzul qurba anna dzawil qurba humul ladzina yaqrubuna minhu biwiladatil abawaini au biwaladatil jaddain. Fala wajha li qasri dzalika ala wajhi rahmi wal al-muharram ala ma haka an qaumin li annal muharramiyah hukum syar'i amal qurba fayyalana. Yang dimaksud dengan dzul qurba itu siapa? Ya yang dia punya kekerabatan ayah dan kakek, bukan satu rahim doang. Jadi lebih luas. Di sini dibawa lebih luas. Amal yatama fafin nasi man hamal. Ini kemudian bahas yatama ya. Amal yatama fafin 1 2 3 4. Keempat, barisan keempat. Amal yatama fafin nasi man hamalahu ala dzawil yatama. Nah, yatama ini siapa? Ada yang mengartikan yatama itu dzawil yatama, orang yang istilahnya apa ya? Mengasuh anak-anak yatim. Ya kan? Kenapa kok dibawa seperti ke pengasuh? Qala li annahu la yahsun minat mutasaddiq ayat fa'al mal ilal yatim alladzi la yumayyiz wa la ya'rif wujuha manafi'ahu. Nah, kalau kenapa ditarik maknanya ke orang yang mengasuh orang-orang yatim? Karena orang-orang anak-anak yatim itu dia tidak paham tentang uang, gampangnya begitu, tidak paham tentang uang dan bagaimana cara kalau dapat uang banyak tuh dia gimana, dia masih bingung gitu. Fa innahu mata fa'ala dzalika yakunu mukhtian bal idza kana al-yatim murhiqan arifan bimawaqi'ihi wa takunu sadaqah min babi ma yuqal wa yulbas wa la yakhfa 'alal yatim wajhul intifa' bihi jazatahu ha ilaihi. Jadi kalau mau mal ke orang yatim yang sudah gede ya, berarti aslinya dia bukan yatim, dia sudah paham tentang harta ya. Maka yang lebih bermanfaat itu dia dikasih baju dan apa yang dia makan. Jadi bukan mal, bukan uang, bukan uang. Nah, semua ini hadza kulluhu ala qauli man qala al-yatim huwal ladzi la abbalahu ma'as-sighar. Dia ini pernyataan-pernyataan di atas itu di bawah karena dia beranggapan bahwa yatim itu adalah orang yang tidak punya ayah tatkala dan dia masih kecil. Wa inda ashabina hadzal ism qad yaqa ala shaghir wa ala al-balik wal tapi di mazhabnya Farul Razi dia yatim ini tetap melekat kepada entah itu dia sudah balik, entah itu dia masih kecil. Kemudian masakin, kita membahas masakin. Siapa itu masakin? Di ayat ini dibahas beberapa ya. Dzul qurba, yaitu yang punya kerabat ayah ke ayah atau ke kakek. Dan yang kedua arti maksud yatama. Dan yang dimaksud dengan yatama itu zawil yatama, orang yang mengasuh. Kemudian yang ketiga amal masakin, 2 baris sebelum akhir. Fafihi khilafun sanadkuruhu insyaallah ta'ala fi surati taubah walladzina quluha huna innal masakin ahlul hajah. Ini akan disebutkan secara rinci sebenarnya di surat Taubat. Tapi yang bisa dikatakan Farul Razi di sini innal masakin huwa ahlul hajah, orang yang membutuhkan. Summahum dorbani, kemudian ahlul hajah itu ada 2 macam. Minhum man yakufu an nisual wa huwal murad huna
wa minhum man yas'al wa yastambat wa huwal murad wayan basit. Ada orang ahlul apa ya? Jadi ahlul hajah itu ada yang dia tidak meminta dan ada yang meminta. Wa minhum man yas'al wa yastambat wa huwal murad biqauli wasailin. Dan nah, yang dimaksud dengan masakin di ayat ini itu adalah ahlul hajah yang dia itu tidak meminta. Adapun ahlul hajah dorbun min ahlil hajah, salah satu macam dari ahlul hajah yang dia meminta, itu masuk ke ayat wasailin. Nah, itu ya. Kemudian membahas Ibnu Sabil. Faruya an Mujahid annahu al-musafir. Siapa Ibnu Sabil itu? Kalau diriwayatkan dari Mujahid, yaitu musafir. Wa an Qatadah annahu dhaif. Li'annahu innama wasala ilaika minas sabil. Wal awwal asbah li anna sabil ismun lit-tariq wa ja'al musafir ibnan lahu liluzumihi iyahu kama yuqalu lit-tayril ma'ani. Nah, Ibnu Sabil itu ada dua. Pertama ada yang mengatakan kalau riwayat dari Mujahid dia itu musafir, kalau riwayat dari Qatadah itu dhaif atau tamu ya. Tapi Fakhrul Razi ini lebih condong ke Mujahid karena dia asbah, lebih menyerupai ya kan begitu. Wa maqauluhu wasailin fa uniyabihi at-talibin, orang yang meminta. Wa man ja'ala ayah fi ghairi zakat adkhala fi hadhihi al-muslim wal kafir. Nah, orang yang jadi pembahasan ayat ini tentang itaul mal itu kan mau dibawa ke zakat atau enggak. Kalau orang yang membawa zakat ayat ini ke luar zakat, yang dimaksud ke sailin itu ya termasuk orang muslim dan orang kafir, siapapun yang meminta. Karena syarat mustahik kalau di zakat itu kan ya kalau mazhab Syafi'i kan ya dia harus muslim kan. Kalau mazhab lain enggak perlu muslim kan. Yang penting mu'allafati qulubuhum. Amma qauluhu wa fir riqab. Nah, dari sini ada yang tanyakan dulu. Jadi berarti membahas tentang dzul qurba, kemudian yatama, kemudian sailin, masakin, ibnu sabil. Oke, lanjut. Alma qauluhu wa fir riqab fa fi mas'alatan. Ini apa namanya? Masih membahas riqab. Ar-riqab, nah ini yang apa paragraf pertama ini masih menjelaskan riqab itu secara lughatan. Secara bahasa itu riqab itu apa? Jam'ur raqbah atau ini apa? Belakang leher. Muakhkharul aslil unuk. Ini belakang leher. Dan masalah kedua makna ayat. Wa yu'til malu fi adkir raqabah. Qala al-qafal wa ikhtalafan nasu fi riqab al-madhkurin fi ayatis shadaqat. Faqala qailun innahu yadkhulu fihi man yashtarihi fayataki wa man yakunu mukatabu faya'inuhu ala adai kitabatihi. Fahaula ajazu syara' al-riqab min az-zakah al-mafruḍah wa qala qad la yajuzu sarfu zakah illa fi i'anatil mukatabin wa man ta'awwala hadhihi al-ayat ala zakah al-mafruḍah fa hina idin fihi dzalikal ikhtilaf. Aslinya perbedaan di masalah kedua itu yang dimaksud riqab itu siapa? Ya, dan riqab itu kan asal katanya ya budak lah istilahnya begitu. Tapi kan budak itu kan ada macamnya ya. Ada budak biasa, ada umum walad. Umum walad itu ya ada umum walad, ada mukatab, ada mubaat, jadi ada macam-macam. Jadi riqab itu budak itu dia macam-macam. Nah, asal perbedaannya itu ayat ini yang itaul mal ini mau dibawa ke zakat atau enggak? Kalau mau dibawa ke zakat, maka konsekuensinya zakat itu kan enggak. Kalau yang dimaksud dalam ayat zakat, kalau di Syafi'i itu kan yang dimaksud riqab di ayat zakat itu khusus budak mukatab. Mukatab itu yang dia udah ada janjian sama tuannya, dia bakal bekerja akan menebus dirinya sendiri. Istilahnya begitu kalau mukatab itu. Kalau mukatab. Maka nggak boleh zakat itu kepada selain mukatab. Kalau yang memahami ayat ini ikut ke dimaknai riqab yang dari zakat.
Tapi kalau ayat dimaknai ayat sodakot ya selain zakat ya, maka boleh. Maka di sini inna yadkhulu fihi man yashtarihi fayatabu wa man yakunu mukatabuhu faya'inuhu ala adai kitabatihi. Maka boleh mentasarufkan atau membayar malnya ini ke selain mukatab. Ya. Perbedaan ini apakah ayat ini rikob ini dibawa ke ayat zakat atau enggak? Nah, di sini Farul Razi ternyata dia bilang begini, wa lam anna tamamal kalam fi tafsiri hadil asnaf sayati insyaallah taala fi surati taubah fi tafsiri ayat sadaqah. Nah, ternyata tidak dilanjutkan secara rinci. Nanti di surat At-Taubah dia belum menjelaskan. Nah, sampai sini ada ditanyakan. Oke, lanjut. Al-amr asalis tetap masih ke minal umur al-mu'tabarah fi tahaqquqi mahiyatil birri. Jadi pembahasan kita enggak keluar dari situ. Pertama wa aqama shalah wa ata zakah wa dzalika qad taqaddama tikruhu. Ya, pembahasan salat dan zakat sudah lewat pembahasannya tentang kiblat sama rikob tadi. Itaul mal yang zakat itu. Al-amr rabi ya masih tentang umur mu'tabarah fi tahaqquqi mahiyatil bir qaulu ta'ala wal mufuna bi ahdim idza ahadu wa fihi mas'alatani. Orang-orang yang menyelesaikan menuntaskan janjinya tatkala mereka berjanji. Al mas'alah al ula fi raf'i al wal mufun qaulani. Nah, mufun ini di sini kan dia jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim dia kan pakai wawu. Nah, ini rafa karena apa nih? Ada dua qaul, ahaduhuma annahu atfun ala mahalli man amana. Taqdiru lakinnal birru al mu'minun wal mufun. Anil Farra wal Akhwas, kata Farra dan Akhwas, asani raf'u alal madhi ala an yakuna khabar mubtada mahdzuf wa humul mufun. Al mas'alah asaniyah fil murad bihadal ahad. Nah, apa yang dimaksud dengan ahad atau janji di sini? Qaulani, ada dua qaul. Al awal ayyakunal murad ma akhadahu Allah taala akhadahu Allah minal uhud ala ibadihi biqaulihim wa biqaulihim wa ala asati rusulihi ilaihim bil qiyami bi hududihi wal amal bi ta'ah. Nah, yang dimaksud dengan ahad di pertama adalah ahad itu adalah janji. Maksudnya apa? Janji yang dilakukan oleh seorang hamba dan yang janji atau tuntutan hudud yang disampaikan oleh Rasul bil qiyam bi hududihi wal amal bi ta'ah. Jadi yang ahad di sini dibawa secara umum. Secara umum. Nah, qaul yang kedua tentang makna ahad itu ayah miladalika alal umur allati yaltazimuhal mukallaf ibtidaan min indi nafsihi. Qaul yang kedua itu lebih khusus makna ahadnya, yaitu ya janji yang dibikin atau dibuat oleh seorang hamba. Wa'lam anna hadzal ahd imma ayyakuna, dan janji ini itu imma ayyakuna bainal abdi wa bainallah. Ada 3 kategori janji yang dibuat manusia sendiri, yaitu hamba dengan janji hamba kepada Allah, janji hamba kepada Rasul, dan janji hamba kepada hamba-hamba yang lain. Apa janji hamba kepada Allah? Yaitu apa? Iman dan nazar. Ma yalzimuhu bin nudur wal iman. Wa ammalladzi bainahu wa baina Rasulillah fa huwa alladzi ahada Rasul alaihi indal bai'ah minal qiyam bin nusrah wal mudzaharah wal mujahadah wal muwalah man wallahu wa mu'adatu man adahu. Dan janji hamba kepada Rasul apa? Ya janji yang sudah diakoti atau
apa yang disepakati oleh hamba dan Rasul. Seperti apa? Baiat, menolong Rasul, dan jihad, dan melawan semua yang melawan Rasul. Wa ammal ladzi bainahu wa baina sa'irin nas faqad yakunu dzalika minal wajibat mislu ma yalzam fi uqudil muawadat minat taslim wa tasallum wa kadza syara'na. Ini lebih luas ya, yang antara manusia dan manusia lain, seperti yang akad, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah itu ya seperti ikhlas dalam beramal, tolong menolong. Yang wajib itu seperti yang kalau jual beli itu jujur, gitu. Faqauluhu ta'ala wal mufuna bi ahdihim idza ahadu yatanawalu kull hadhil aqsam fala makna liqasril ayat ala ba'di hadhil aqsam dunal ba'd wa hadzal ladzi qulnahu huwa alladzi abbara anhu wa syarqalu humul ladzina idza wa'adu anjazu wa idza halafu wa nadaru wafu wa idza qalu sadaqu wa idza tamanu atu wa minhum man hamana. Ternyata di sini Farul Razi lebih ke ya dua-duanya masuklah dalam makna ayat ini. Dia enggak condong ke salah satu, tapi dia lebih ya semuanya ayat ini boleh dimaknai dengan dua-duanya masuklah dalam ayat ini. Ada dari sini ada yang tanyakan? Lanjut. Al-amru asan al-khamis, ya, masih ke umur mu'tabarah fi tahaqquqil mahiyah. Wasabiri qauluhu ta'ala wasabirina fil ba'sa wa dharra wa hinal ba's. Masalah pertama, fi nasbil sabirin aqwalun. Al-awwal qala al-Kisai huwa ma'tufun ala dzawil qurba. Ya kan? Ka'annahu qala wa atil mala ala hubbihi dzawil qurba wasabirin. Qala nabiyyun inna taqdiral ayah yasiru hakada walakinnal birra man amana billahi wa atil mala ala hubbihi dzawil qurba wal sabirin. Fala hadza qawlihi wasabirin min sillati man qawlihi. Nah, itu untuk apa bahasanya seperti itulah. Ini bahas i'rab. I'rabnya seperti itu. Jadi dia ataf ke dzawil qurba. Qaul yang kedua, Al-Farra mengatakan innahu nasbun alal madhi, dia nasab alal madhi wa in kana min sifatiman wa innama rufa'a al mufun wa nasbun sabirin di taulil kalam bil madhi wal arab. Nah, karena dia i'rabnya bil madhi bil hadfi. Wa qalu fi man qara'a hammalat al khatab bin nasbir hammalat annahu nasbun ala dhammi. Qala Abu Ali Al-Farisi wa idza dzukiratis sifat al-kasira fi maradil madhi aw dhammi fal ahsan an tukhalif bi rabbih wa la taj'al kull hajaratun ala mausufihi. Nah, kalau bagus nih kata Abu Ali Al-Farisi, kalau ada kalimat yang murid lil madhi, ada mengisyaratkan ke madah, sanjungan, pujian atau dzam, maka itu lebih baik kita bawa ke dia itu ke i'rab madah yang hammalat al-khatab itu. Nah, dari sini ada yang ditanyakan. Tapi sebagian orang, sebagian qiraah ada yang mengatakan membaca wal mufina was-sabirin. Amma qaulu fil ba'sa qala Ibnu Abbas, maksudnya ba'sa itu apa? Kefakiran. Wa huwa ismun minal ba'us wa dharra qala yuridu bil marad. Sakit. Wa huma ismani ala fa'la wala af'ala. Wa hinal ba'as qala Ibnu Abbas yuridul aqital fi sabilillah wal jihad. Wa ma'nal ba's fil lughah syadid yuqalu la ba'sa 'alaika. Jadi makna ba'sa itu kata Ibnu Abbas fakir, dharra itu maknanya marid, tapi kalau hinal ba's itu artinya asyiddah al-qital fi sabilillah. Summa qala ulaika alladzina sadaqu ay ahlu hadhil awsaf humul ladzina sadaqu fi imanihim. Wa dzakara al-Wahidi rahimahullahu fi akhiri hadhil ayah mas'alah wa hiya annahu qala hadhil waw yang ada ini di ayat ini fil awsaf fi hadhil ayah lil jam'i, maksudnya dari lil jam'i. Jadi ayat
ulaikal ladzina shadaku, waw yang sebelumnya wa atil mal dan apa semacamnya itu wawunya lil jam'i. Wa min syara'itil birri wa tamami syartil bar an tajtami'a fihi hadhil awsaf wa man qama bihi wahidun minna lam yastahiqqul wasfu bil birri. Jadi yang dinamakan bir ya kalau sudah menjalankan semua yang ada di ayat ini. Tapi kalau mau baru menjalankan satu, dia belum dikatakan yastahiqqul wasfa bil birri. Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan?